Firman-Nya adalah berjudul, kalau boleh diberi judul, di manakah aku? Di manakah aku? Ya, maksudnya apa? Di manakah aku? Saudara ingat pada saat pertama Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, dan Adam jatuh, lalu Allah Bapa datang mencari Adam, di manakah engkau? Pertanyaan itu ditanyakan di kitab Kejadian pada saat penciptaan. Di manakah aku? Nah, tentunya mungkin kita berpikir ya, kenapa harus ada pertanyaan seperti itu? Kita semua tahu di mana kita. Tapi sebetulnya pertanyaan di manakah aku ya, atau di manakah kamu itu bukan bertanya tentang lokasi, tapi posisi. Where is your position? Adam saat itu ditanya demikian karena dia sudah berpindah posisi. Lokasinya masih sama, tapi posisinya di hadapan Tuhan sudah berubah. Di manakah aku atau di manakah engkau saat ini? Nah, kita bicara tentang posisi bukan secara natural, tapi posisi di hadapan Tuhan, in the spirit. Nah, posisi bukan status. Ya, saya tidak akan menyinggung mengenai status karena saudara semua tahu, saudara saya rasa sudah tahu, status itu berbeda dengan posisi. Status kita tidak berubah, tapi posisi bisa berubah-ubah. Posisi bisa di sini, dan dimanapun juga. Oke. Nah, pada saat kita berpikir tentang posisi kita, di manakah kita, di manakah aku, di manakah engkau, tentunya akan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, seperti kemanakah aku pergi? Kemanakah tujuanku hari ini? Kemanakah aku membawa hidupku? Apakah yang kulakukan saat ini? Dan sekian banyak pertanyaan yang lain. Ini tahun baru saudara, ini baru minggu kedua. Jadi masih sangat segar. Saudara pasti masih ingat resolution yang saudara bikin pada saat memasuki tahun 2022. Nah, minggu lalu Pak Andri sudah menjelaskan, biasanya resolution itu akan berhenti pada umumnya tanggal 19. Ini baru tanggal 9. Jadi saya yakin saudara masih ingat resolution apa yang saudara buat di hadapan Tuhan untuk tahun ini. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi saudara saat ini? Nah, saudara yang belajar teknik, mungkin saudara tahu kalau yang namanya mesin, apapun itu, sekian waktu berjalan itu perlu ada yang namanya tera ulang bahasa Indonesia, atau kalibrasi ulang, recalibrate. Kenapa sebuah mesin perlu dikalibrasi ulang? Karena setelah berjalan sekian lama atau sekian waktu, seringkali itu mulai melenceng atau bergeser sedikit, sehingga perlu kalibrasi. Kalibrasi itu digunakan untuk mengembalikan arah mesin tersebut seperti semula, supaya lurus lagi. Nah, biasanya melenceng itu tidak langsung melenceng jauh, melencengnya dikit sekali, mungkin cuma 1 derajat. Saudara lihat kalau ada sudut ya, dua garis paralel. Pada saat itu melenceng 1 derajat itu tidak terlihat. Tapi begitu garis itu ditarik panjang, sejalan waktu makin lama, makin lebar melencengnya, baru kelihatan. Seringkali tanpa kita sadar, kita jalan sebetulnya sudah nggak lurus lagi di dalam firman Tuhan, sudah melenceng tapi cuman sedikit, sehingga kita tidak sadar posisi kita di mana. Tapi setelah sekian lama, sebulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya, lama-lama baru sadar, loh kok saya sudah jauh ternyata dari tujuan awal, dari posisi awal. Nah, seringkali terjadi begitu, sudah lama, sudah kejauhan, untuk baliknya sulit. Sulit, kenapa? Karena udah kejauhan. Nah, saudara pasti ingat, di dalam kita berjalan bersama Tuhan tidak ada kata statis. Kalau enggak kita sedang naik, berarti kita sedang turun. Enggak ada statis, tidak ada. Enggak ada. Hanya kita sering merasa saya lagi stagnan. Sebetulnya pada saat kita merasa seperti itu, sebetulnya kita sudah turun. Kenapa? Karena ada kuasa lain yang tidak pernah berhenti menarik kita turun ke bawah. Kita berusaha berjalan bersama Tuhan, maju terus, tapi tanpa kita sadari ada kuasa lain yang gak terlihat, musuhmu saudara yang tidak terlihat, itu menarik turun. Sehingga pada saat kita berhenti melangkah tanpa sadar, kita turun walaupun sedikit. Biasanya nyadarnya kalau udah kejauhan turun, udah kejauhan melenceng baru kita sadar. Tapi seringkali itu terlambat, sehingga untuk kembali sulit. Oke, so let us calibrate ourselves. Mari saudara kita bareng-bareng mengkalibrasi posisi kita di hadapan Tuhan.
melihat di manakah posisi kita, di manakah engkau, di manakah aku terhadap firman Tuhan. Oke, nah saya akan cepat saudara. Ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri ya, berkaitan dengan posisi kita di hadapan firman Tuhan. Oke, boleh. Pertanyaan nomor 1, please. Apakah kita mengenal Yesus atau mengenal tentang Yesus? Do we know Jesus or we know about Jesus? Pertanyaan pertama. Kita mengenal Yesus atau kita mengenal tentang Yesus? Itu dua hal berbeda, saudara. Mengenal tentang Yesus, saudara apa? Kita bisa menyebutkan segala sesuatu tentang Dia. Saudara kalau lihat ada entahlah seorang yang terkenal, artis terkenal atau olahragawan terkenal dan mungkin saudara suka dengan olahraga tersebut. Mungkin saudara tahu dia siapa, dari negara mana, umurnya berapa, ya. Bahkan kesukaan dia apa, tapi tidak mengenal dia secara pribadi toh. Kita merasa kita tahu banyak tentang dia, tapi dia nggak kenal kita. Itu namanya mengenal tentang person tersebut, tapi tidak mengenal secara pribadi dia. Mengenal tentang Yesus, kita bisa sebutkan segala sesuatu tentang dia. Apa yang dia pernah lakukan. Oh, ada orang 2000 tahun lalu namanya Yesus, ya, berasal dari Nazaret, lahir di Bethlehem dan seterusnya dan seterusnya. Kita semua udah tahu itu dari sejak Sunday School. Tapi tidak kenal dia. Nggak kenal dia. Untuk mengenal dia cuma satu cara, melalui ini, saudara. Firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah Dia sendiri. At the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya harus cepat. Ini perenungan, seringkali perenungan tuh gak enak. Oke, apakah kita pengikut Yesus, follower, atau hanya fan, atau penggemar? Follower sama fans itu beda, saudara. Kalau fans, penggemar, ya, seseorang mengagumi seorang artis atau olahragawan, saya ambil contoh yang tadi. Kita mungkin bisa mengikuti dia, tapi dari jauh. Oke, dia lagi apa? Oke, dia lagi pertandingan apa di mana? Mungkin saudara yang suka tenis sekarang lagi ada Australia Open, ya, di Melbourne. Kita tahu, oh, udah sampai di mana. Karena kita cuma mungkin karena kita fans, kita mengagumi dia, senang dengan person tersebut. Kita mungkin bisa update terus dia lagi di mana. Tapi belum tentu kita mengikuti dia. Mengikuti berarti apa yang dia lakukan, kita lakukan. Bagaimana cara dia berbicara, kita ikuti. Pola pikir dia seperti apa, kita ikuti. That is the follower of Jesus. Jadi orang percaya dan disciples of Christ itu dua hal yang berbeda. Kita bisa bilang saya percaya Yesus, tapi belum tentu saya menjadi muridnya dia. Karena belum tentu saya melakukan apa yang dia lakukan. Karena belum tentu saya mau melakukan apa yang dia ajarkan. Saya tahu, tapi belum tentu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Belum tanggal 19, saudara. Jadi mari kalibrasi ulang segalanya. Nomor 3. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah dia hanya sosok figur yang penting di dalam hidupmu? Sebagai orang Kristen kita tahu dia itu kita sebut Tuhan. Lord, Tuhan, kita berdoa menyebut dia sebagai Tuhan. Kita panggil dia sebagai Lord. Tapi betulkah dia Tuan di dalam hidupmu? Lord itu artinya apa, saudara? Tuhan. Tuhan itu Tuan juga, bukan cuma Tuhan, tapi Tuan, Lord. Saudara kalau yang berada di lingkungan real estate atau bekerja di real estate, saudara tahu ada istilah landlord, berarti person yang memiliki land tersebut. Kalau kita panggil dia sebagai Lord, berarti dia yang memiliki hidupmu. Tapi seringkali kita tidak membiarkan dia memiliki hidup kita karena kita maunya berjalan sendiri. Saya maunya gini Tuhan, saya tahu sih engkau maunya begitu, tapi yang ini kayaknya lebih enak. Apakah dia Tuhan? Apakah dia hanya sebatas seorang atau sebuah figur yang penting dalam hidup kita? Ya tentunya Tuhan, Yesus itu penting. Tapi di manakah dia? Sebagai apakah dia di dalam hidup kita? Dan yang keempat, saudara.
Apakah dia satu-satunya juru selamat? Atau jangan-jangan ada yang lain? Is he the only savior? Saat saudara lahir baru, saudara menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ingat baik-baik, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa dia Yesus adalah Tuhan. But it has to be the only savior, satu-satunya Tuhan. Nah, seringkali tanpa sadar kita percaya memang dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus juru selamat. Tapi masih juga ada yang lain, juru selamat yang lainnya. Jadi dia bukan satu-satunya. Apa maksudnya saudara ya? Satu-satunya. Pada saat kita mungkin merasakan gak enak badan, siapa juru selamat kita? Apakah Yesus, apa Panadol? Saat kita dalam kesulitan keuangan, apakah kita datang kepada Yesus? Apakah kita telepon lembaga keuangan? I'm in trouble. Apakah dia masih Jehovah Jireh? Apa jangan-jangan ada yang lain? Apakah dia masih Jehovah Rafa yang menyembuhkan? Apa jangan-jangan masih ada yang lain? Kita tahu ada penyembuh yang lain, tapi yang mana yang kita pilih? Apakah dia satu-satunya? Apa dia banyak saingan di dalam hidup kita? Savior, the only savior, atau cuma salah satu savior? Oke, masih banyak pertanyaan yang lain, tapi saya ambil 4 ini aja sebagai perenungan kita. Ini baru minggu kedua tahun ini. Ya, mari kalibrasi lagi di mana kita berjalan, di mana kita berjalan. Nah, seringkali problemnya. Nah, sekarang kita lihat problemnya apa, saudara? Kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita ingat baik, kapan kita mengenal Tuhan? Kapan saudara lahir baru? Berapa tahun yang lalu? 5 tahunkah? 6 tahunkah? 7 tahunkah? 8 tahunkah? 10, 20 tahunkah? Lalu kita lihat hari ini sudah ada di mana posisi kita? Sejauh apa kita melangkah? Sedewasa apa kita bertumbuh di dalam Kristus? Atau jangan-jangan kita jalan di tempat, saudara? Problemnya seringkali gini. Ada banyak problem tentunya, saya ambil 2 contoh saudara. Nomor 1, seringkali kita lupa bahwa kekristenan kita memperlakukan kehidupan Kristen kita sebagai agama. Lu maksudnya apa agama? Bukankah Kristen itu agama? Seperti orang tanya, agama kamu apa? Saya agama saya Kristen, agama saya ini. Ya, bisa jadi seperti itu saudara. Nah bedanya apa? Saudara ingat, Yesus datang, dia tidak pernah bilang, aku datang supaya kamu nanti beragama Kristen. Gak pernah ada toh. Di Alkitab gak pernah gitu. Apa dia mengajarkan muridnya, nanti kamu harus jadi orang Kristen? Ya gak ada. Dia cuma bilang satu, ikut aku. Ikut aku. Dia tidak datang membawa agama, dia tidak menciptakan agama. Dia datang membawa kingdom of God. Dia cuma bilang, ikut aku. Agama itu apa saudara? Agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Karena dalam satu titik kehidupan manusia dimanapun dia, semodern apapun dia, sejadul apapun dia akan sampai kepada satu titik di mana dia tahu dan merasa ada sebuah kuasa lain yang dia nggak tahu dari mana yang lebih besar daripada dia. Dia nggak tahu, kuasa itu tidak kelihatan. Sehingga manusia-manusia mulai mencari kuasa itu. Karena ada sesuatu yang dia tidak bisa jelaskan dengan akal pikirannya. Sehingga mereka mulai bersama-sama menciptakan sebuah aliran atau faham atau kepercayaan yang disebut agama. Dinamain agama, jadi agama itu buatan manusia. Makanya Yesus nggak bikin agama. Buatan manusia. Nah jika kita kekristenan kita seperti itu, ya kita akan powerless saudara, nggak ada kuasa. Pada saat kekristenan kita adalah agama, maka kita tidak ada relationship. Nah, Christianity, kekristenan yang dibawa Yesus, dia tidak menciptakan agama, tapi dia mau relationship, bukan agama. Tidak. Relationship, hubungan. Mari kita ingat di manakah kita. Kita bisa ke gereja setiap minggu rajin. Atau bahkan orang ada yang bisa 7 hari seminggu ke gereja. But there is no relationship. Hanya sebagai agama. Agama tidak bisa
menyelamatkan. Pada saat kita tahu dunia sedang gubrak-gabruk, jungkir balik, angkanya semakin tinggi, atau mungkin saudara yang online, mungkin saudara ada yang sedang panas dingin badanmu, ingat, apakah agamamu bisa menyelamatkan kau? Tidak bisa. Tidak bisa. Mau teriak sama siapa di agama kita? Gak bisa. There is no savior di dalam agama. Jesus. Cuma Yesus. Makanya Yesus datang, dia ngomong sama muridnya, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku pilih kamu. Ingat tadi agama apa? Manusia mencari Tuhan. Yesus datang, dia tahu, maka dia bilang, aku yang pilih kamu. Jadi saudara, kalau saudara ada di tempat ini, coba tengok kiri kananmu. Sebentar, tengok muka-muka yang kau lihat itu. Ya, bahkan Alkitab mengatakan, sebelum dunia dijadikan, ya, namamu sudah ada di buku kehidupan. Nah loh, kenapa? Karena dia yang memilih kau. Bapa kita di surga itu punya master plan-nya dan dia tahu. Walaupun kita tetap bisa menolaknya. Jadi buang jauh-jauh konsep agamawi. Tidak akan menyelamatkan kita, tidak akan membawa kemana-mana. Hanya akan mengikat kita dengan peraturan jangan A, jangan B, jangan C, jangan D. Tapi pada saat kita berada di dalam situasi kritis, agama tidak akan bisa menolong. Nggak bisa. Yang hidup yang bisa menolong, Yesus. Nah, problem kedua yang paling sering muncul adalah Hosea 4 ayat 6. Please, Hosea 4:6. Nah, ini beda yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal. Tidak mengenal tuh bener-bener gak kenal. Let's go to King James Version. Coba lihat bahasa Inggrisnya. My people are destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge itu bukan berarti tidak mengenal. Kenal sih kenal, cuman kurang pengetahuan. Beda toh, beda kan? Saudara bisa tahu bedanya. Tidak mengenal tuh bener-bener gak kenal. Tapi ini umatku binasa karena lack of knowledge. Makanya sekali lagi saudara, ini manual book kehidupan. Kalau saudara punya handphone, merek apapun itu, katakan merek Apple atau merek Samsung ya, iPhone. Kalau handphone saudara rusak, saudara bawa kemana? Authorized dealer, apa dealer yang lain? Kalau saudara mereknya iPhone, kalau rusak, apa saudara bawa ke Samsung? Enggak toh. Kalau saudara bawa ke mereknya itu. Nah, jika hidupmu tanda kutip rusak, kita bawa kemana? Authorized dealer, apa dealer yang lain? Cuman satu authorized dealernya yang menciptakan engkau. Kenalilah dia melalui ini. Gitu loh. Nah, sayangnya tidak semua orang kenal ini. Bukan berarti dia orang jahat. Oh, no, bukan berarti orang jahat. Banyak orang yang tulus hati, orang baik, kelakuannya baik. But sampai satu titik akan mentok. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan, tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Itu berbahaya. Nanti saya akan sampai ke situ. Ya. Lack of knowledge itu kondisi berbahaya. Kurang pengetahuan. Ya. Pada saat kita kurang pengetahuan tentang firman, maka yang akan masuk ke dalam kepala kita adalah pengetahuan dari sumber yang lain. Karena sampai satu titik, setiap manusia dimanapun dia, seberapapun hebatnya dia akan harus mengikuti sesuatu atau seseorang. Meskipun itu tanpa ia sadari. Ya. Kita ke gereja seminggu sekali saudara. Senin sampai Jumat, kita berinteraksi dengan dunia. Seringkali tanpa sadar, pola pikir kita, apa yang kita omongkan, perbuatan kita, kelakuan kita, itu terpengaruh yang Senin sampai Jumat, bukan terpengaruh yang Minggu. Iya toh? Karena itu lebih banyak porsinya. Firman Tuhan menjelaskan, kalau saudara ingat di perumpamaan tentang penabur, menaburkan benih dijatuh di 4 tanah yang berbeda. Ada satu jenis tanah di mana benih itu terhimpit semak.
Kenapa semak bisa menghimpit? Karena jumlah semaknya lebih banyak daripada jumlah benihnya. Kenapa jumlah semaknya bisa lebih banyak? Karena lebih banyak kita menghabiskan waktu di semak dibandingkan menghabiskan waktu di dalam firman Tuhan. Di manakah engkau? Aduh, ini nggak enak saudara. Aduh, jangan marah ya, please. Ntar saya di jalan nggak ditegur nih. Aduh, gimana lanjut nggak nih? Pak Andri lanjut ya. Maaf saudara, maaf. Ya. Ini belum tanggal 19, Tanggal 19 kata Pak Andri biasanya orang-orang lupa resolution tahun baru. Ini baru tanggal 9 toh? 9. Baru tanggal 9. Jadi saudara masih ingat, mari kita recalibrate segalanya. Oke? Ya, jadi ingat baik-baik saudara, lack of knowledge itu bahaya. Gitu loh, bahaya. Dan musuhmu itu tahu. Gini saudara. Kita semua pengikut Kristus. Oke lah, ada yang benar-benar, ada yang setengah-setengah. It's okay, katakanlah kita semua kenal Yesus, kita semua orang Kristen gini. Si jahat, musuh kita, itu dia tahu di mana posisi kita, sehingga dia tidak perlu repot-repot. Saya ulangi, dia nggak perlu repot-repot. Dia tidak akan repot-repot membawa kita supaya percaya sama dia. Enggak, udah telat. Dia tahu orang ini percaya Yesus. Yang dia lakukan cuman sedikit-sedikit membuat kita ragu. Kok bisa ragu? Ya, pada saat kita jarang ingat dengan firman Tuhan, no revelation, maka cepat atau lambat kita, seperti tadi saya bilang, akan menyerap sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain itu cepat atau lambat kita akan menganggap sebagai sesuatu yang benar. Dan apabila ini jatuh pada anak-anakmu, itu bahaya sekali. Gitu loh. Dengan kata lain, kita akan menjadi murid seseorang atau sesuatu. Jika kita bukan murid Kristus, pasti kita akan jadi murid sesuatu atau seseorang yang lain. Tidak terjadi dalam semalam, tidak terjadi. Jadi yang dia lakukan itu begitu. Dan cara dia membelokkan kita, tahu saudara? Caranya musuh membelokkan kita. Dia nggak akan menggunakan sesuatu yang menarik kita dengan paksa. Enggak. Dia tidak akan menakut-nakuti kita. Oke mungkin. Tapi dia akan perhadapkan kita dengan sesuatu yang baik. Nah loh. Yang bagus. Iya yang bagus. Karena dia tahu kalau dia kasih sesuatu yang buruk, engkau nggak mau terima toh. Tapi pada saat kita diperhadapkan yang baik, ini kan mulai mikir, oh ini bagus nih. Tapi yang baik itu ternyata tidak benar. Tapi kita nggak tahu bahwa itu nggak benar karena kita nggak tahu isinya ini. Kita nggak baca manual booknya. Biasanya contoh kalau kita beli handphone baru, kita ngapain baca manual booknya, cari sendiri aja. Apa cuman saya yang begitu jangan-jangan? Sayang saya nggak bisa lihat wajah saudara, ditutup masker semua. Apa maksudnya saudara? Dia akan perhadapkan sesuatu yang menarik hati kita. Makanya manusia pertama jatuh, waktu Hawa jatuh, dia lihat, oh ini buah ini menarik. Menarik itu apa mata? What you see. Either what you see, what you hear, or what you touch, or what you feel. Dia akan gunakan itu. Bukan yang buruk, diperhadapkan sesuatu yang menarik hati kita. Tapi kita nggak tahu bahwa itu bukan di dalam manual book sumbernya. Maka kita akan ikuti sedikit-sedikit, lama-lama berpindah. Yohanes 8:31-32, mari. Apa yang Yesus bilang? Yohanes 8:31, saudara pasti pernah dengar ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang percaya, garis bawahi. Kata Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Now, look, jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar muridku. Jadi itu adalah satu syarat. Kalau kita dianggap murid Kristus berarti kita harus tetap. Bukan kadang-kadang. Tetap itu continuously. Bukan hari ini kita di dalam firman, besok kita di luar firman. Jika itu berarti apa? Ada kemungkinannya ya ataupun tidak. Jika kamu tetap, oh help us Lord. Next verse 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth and the truth shall set you free. Now, listen to this carefully, please. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Apakah kita baca apapun, apakah kita enggak baca, tetap itu akan kebenaran. Apakah kita percaya apa enggak, apa kita setuju yang ditulis ini apa enggak, ini tetap akan kebenaran. Dan dikatakan apa? Kebenaran akan membebaskan engkau. Membebaskan dari apa? Ya apapun kondisi kita. Isn't that amazing? Apapun kondisi yang menurut kita ini sedang menekan kita, kita akan terbebaskan gara-gara ini. Kebenaran. You shall know the truth. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Boleh sekali lagi ya, 32. Watch this. Dan kamu akan apa? Mengetahui. Jadi yang bisa membebaskan hanya yang engkau tahu. Meskipun ini tidak berubah kebenaran terus, tapi yang bisa membebaskanmu hanya yang engkau ketahui di dalam ini. Oh, sayangnya gitu saudara. Kalau kita nggak tahu, ini tetap kebenaran. Tapi tidak bisa membebaskan kita. Karena apa? Karena nggak tahu. Lebih jauh lagi apa? Yang kau ingat. Yang bisa kau ingat. Yang bisa kau ingat. Karena bisa jadi kita sekarang dengar, oh saya tahu, oh bersorak-sorai. Minggu depan bisa lupa. Mari kita lihat lagi posisi kita di mana. Berapa banyak firman Tuhan yang kita masih ingat. Yang ada di kepala kita. Tambah banyak, apa tambah sedikit? Maaf ya, saudara. Aduh, gak enak banget. Karena itu yang akan membebaskan. Cuma yang kita ingat, cuma yang kita tahu. Seorang prajurit yang dikirim ke medan perang yang membuat dia tetap hidup adalah when he remembers his training. So remember your training, remember the word of God. Ingat baik-baik firman Tuhan itu bicara apa di dalam hidup kita. Ingat, ingat, ingat. Kalau kita pernah tahu banyak, terus kita sekarang tinggal tahu sedikit, berarti sekian persen sudah dicuri. Kan ada pencuri yang datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tujuan dia pasti akhirnya membinasakan. Sebelum membinasakan dia harus membunuh dulu. Sebelum membunuh dia harus mencuri sesuatu. Yang pertama dicuri adalah apa? Ini, firman Tuhan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena dia tahu kalau kita punya itu, dia nggak bisa buat apa-apa. That's the problem, saudara. Ih, cepat amat. Ya. Oke, this year 2022, mari kita naik level. Boleh katakan kiri kananmu, naik level. Apa maksudnya naik level? Begini. Naik level tuh kurang lebih begini, saudara. Dari kita nggak tahu tadinya, sekarang menjadi tahu. Naik kelas lah, kurang lebih naik level. Dari tadinya kita nggak bisa, sekarang jadi bisa. Karena udah naik. Ya, ini hubungannya dengan firman Tuhan. Nah, satu lagi, dari tadinya kita melakukan sesuatu yang kita anggap nggak apa-apa melakukan ini, begitu kita naik level, sekarang jadi apa-apa. Apa maksudnya? Tadinya nggak apa-apa, saya ngomong gini nggak apa-apa, saya ngomong gini nggak apa-apa. Tapi begitu kita ada di level berikut yang itu yang tadinya nggak apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Kenapa? Karena engkau kerohanianmu sudah naik. Pengetahuanmu tentang firman Tuhan sudah naik sehingga kau tidak bisa lagi berkata itu. Diagram 1 please. Excel, diagram number 1. Ini populer toh? Saya udah blur. Saya udah blur. Bagi saudara yang online yang bukan di New South Wales, mungkin saudara di Victoria atau mungkin di Indonesia. Ini populer sekali. Sekitar jam 11 setiap hari, sekian ribu, mungkin sekian juta orang itu mantengin ini, nungguin ini. Hanya untuk terkejut. Please forgive me. Look, now, saya tanya saudara lihat ini,
Reaksimu apa? Bahagia, senang, tertawa? Ayo jujur. Terutama yang itu tuh. Yang atas, itu test in the last 24 hours. Total new cases in that day. Saudara lihat ini, reaksimu apa? Senang, terkejut, tertawa? Oh, come on. Mari kita jujur, kebanyakan khawatir. Temannya khawatir apa? Takut. Langsung mikir, what if? Aduh gimana ya? Kok nggak turun-turun angkanya, malah naik. Di bawah ada itu. Kanan bawah. Death. Death is not from God. Ini informasi yang diperhadapkan di muka kita. Terus kita ambil handphone, kita screenshot, kita share. Aduh. Without captions. Kita screenshot, kita share di WhatsApp group, kita share. Atau kita share di sosial media kita. Halo. Pada saat kita lihat ini, mungkin kita tiba-tiba jadi khawatir. Ya, udah nggak usah kelamaan. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, lalu kita share. Tanpa sadar akibatnya, kita tekan share button, di-share di WhatsApp group. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan itu susah amat sih ngomongnya, termultiplikasi ke sekian banyak anggota grup. Dan kalau kita taruh di sosial media, semua your friends akan lihat dan mereka akan bergabung bersama kita di dalam fear party. Halo. Maaf saudara. Pertanyaannya, membawa kebaikan enggak? Kalau enggak, jangan. Jangan. Oke, tadinya enggak apa-apa. Kalau saudara sudah naik level, itu jadi apa-apa. Mikirnya tuh gini gampang. Kira-kira kalau Yesus hidup di sekarang ini, zaman sekarang ini, dia lihat di handphone dia begitu. Sama Yesus di-share gak? Enggak. Yesus masuk ke dalam ruangan gelap. Dia gak bilang gelap banget sih. Enggak, dia bilang jadilah terang. Jadi kalau kau lihat yang itu tadi, pada saat kau sudah ada firman hidup di dalammu, kau lahir baru, ada kuasa Roh Kudus, mungkin di sini timbul kekhawatiran. Tapi jangan bawa keluar ini. Karena jika kita share ini, ada pihak-pihak yang akan bersuka cita, yaitu siapa? Musuh kita. Jadi pada saat kita lihat itu, gunakan mulutmu untuk berkata sebaliknya. Diagram 2, sebaliknya. Apa sebaliknya? Ini. Lihat angka kanan atas. Receive Jesus sekian banyak. Yang sembuh sekian banyak, kiri bawah. Yang dibaptis sekian banyak, yang melayani sekian banyak, yang mati. No. Loh, tapi kan kejadiannya gak gini. Mungkin kita akan pikir gitu. But you have power in your mouth to create this. Hello, come on Jesus, please help us. Kurang pasyikan anak-anak, are you with me? Halo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau naik kelas? Gak apa-apa kalau gak mau. Gak apa-apa, saya udah minta maaf di depan. Saudara kalau ingat, dua bulan lalu ya, November, saya share tentang call things which are not as though they were. Kita dengan mulut kita itu berkuasa untuk memanggil yang belum ada menjadi ada. Yesus di atas perahu ada badai segala macam, muridnya ketakutan. Dia bilang apa? Peace, be still, diam, tenanglah. Dia ngomong sama angin. Pertanyaannya, udah ada peace belum saat itu? Belum. Apakah saat itu tenang? Gak ada tenang, gak ada ketenangan, gak ada peace. It's not peaceful. Tapi dia keluarkan, berarti apa? Dia panggil yang belum ada menjadi ada. Konsep, it's a concept of faith, it's a system of faith. Kalau saudara ingat pelajaran itu, system of faith adalah kita ucapkan dari mulut kita dan kita memanggil yang belum ada menjadi ada. Pada saat kita lepaskan kuasa dari mulut kita, because we believe the word is spirit, maka itu bukan hanya perkataan, tapi itu roh dan itu memiliki kuasa. Apa itu? Daya cipta. Daya cipta. Pada saat kau berkata be healed in Jesus name, itu ada daya cipta keluar dari mulutmu, saudara. Pada saat kau lepaskan shalom, berarti ada damai sejahtera meluncur dari mulutmu.
mengisi seluruh ruangan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan begitu ngelihat seperti itu, terus kita bicarakan apa yang kita sudah lihat. Tapi kita panggil yang belum ada, yang ingin kita lihat. Meskipun angkanya mungkin mengkhawatirkan, jangan keluar dari mulutmu. Karena kalau kau keluarkan dari mulutku, engkau setuju dengan diagram itu. Yesus pada saat menjumpai orang-orang sakit, orang lumpuh, dia tidak setuju dengan kondisinya. Dia berdiri 100% dengan kuasa dan otoritas karena dia tahu I am from the kingdom and I am king. I am the king. And in my kingdom there is no sickness, there is no disease, there is no death. Jadi saya tidak setuju dengan penyakitmu. Makanya begitu orang datang dia bilang bangkit dan berjalanlah, dan terjadi saudara. Jadi semua yang kita baca di Alkitab itu adalah contoh. Sepertinya gini Yesus ngomong, ini loh jenis kehidupan yang kau bisa hidupi pada saat kau menerima rohku. Oh, glory to God. Nah, maksudnya saudara. Jadi apapun ketakutan kita, kekhawatiran kita, jangan di-amplify, jangan diperkuat dengan cara diobrolin justru. Apalagi di-share, jangan. Proverbs 18:21 bicara apa saudara? Proverbs 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati berarti lidah kita itu bisa melepaskan kehidupan, tapi juga bisa sebaliknya melepaskan kematian. Pada saat kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kita baca, kita lihat, atau berita yang kita dengar itu menakutkan, Alkitab bilang apa? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Iman timbul karena mendengar firman. Tapi ketakutan timbul karena mendengar bukan firman Tuhan, firman dunia. Yang kita lihat diagram tadi itu firman dunia. Maka yang timbul ketakutan, bukan iman. Jadi mari kita lihat, di manakah kita? Apakah kita menjadi agen kerajaan surga, agents of the kingdom of God, atau jangan-jangan kita masih menjadi agent of the kingdom of darkness? Karena kita nggak bisa separuh-separuh, saudara. Kaki kiri kita di gelap, kaki kanan kita di terang. Nggak bisa kayak gitu. Nggak ada ceritanya gitu kalau di kamusnya Yesus. Jadi posisi kita di mana? Positions, please, Axel. Di mana posisi kita? Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Nomor 1, ada 5 paling enggak tuh. Pergi ke gereja, tidak perlu lahir baru karena nggak tahu lahir baru itu apa. Hidup dari norma positif yang berlaku di masyarakat umum. What is norma positif? Norma positif itu begini Kak. Pokoknya kan saya nggak merugikan orang lain tidak merugikan saya tidak berbuat jahat, cukup sudah. Nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, pokoknya hidupku baik. Itu norma positif, semua orang di masyarakat tahu itu. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, pergi ke gereja, lahir baru, born again. Kalau saudara nggak paham atau belum paham lahir baru, tanya sama Om Andri, Om Firmanto di sini ada, Om Freddy nggak? Bukan Om yang Ikron, no, Om yang ini. Ikut som. Pergi ke gereja lahir baru, udah cukup. Nggak harus ngapa-ngapain. Pokoknya saya lahir baru, saya ke gereja, memenuhi kewajiban saya toh. Tapi yang ketiga ada lagi, lahir baru dan get yourself discipled, dimuridkan, di-equip. Itu penting saudara. Kenapa? Pada saat equipping, pemuritan, itulah kita diajari tentang firman Tuhan. Diajari Matthew, Mark, Luke, and John, siapakah Yesus? Siapakah Holy Spirit? Siapakah Bapa? Apa yang Yesus bisa lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Membangun hubungan dengan Kristus. Dimuridkan sehingga kita bertumbuh di dalam firman. Ada tracknya. Yang keempat, lahir baru, dimuridkan, dan menerima baptisan Roh Kudus. Kenapa baptisan Roh Kudus penting? Karena Alkitab berkata, you shall receive power.
So the baptism of Holy Spirit bukan hanya supaya kita berdoa dalam bahasa roh, tapi it is for power. Kau akan menerima kuasa, kemampuan, ability, energi saat engkau menerima rohnya Yesus Kristus, Holy Spirit. Satu lagi, lahir baru, dimuridkan. Tahu kelihatan apa enggak tadi belakang? Menerima baptisan Roh Kudus dan diutus untuk berdampak dimanapun kau berada. Jadi pada saat sudah lahir baru, dimuridkan, dibaptis Roh Kudus, engkau berposisi ready, siap. Seorang prajurit tidak akan diturunkan ke medan perang oleh jenderalnya kalau dia belum melalui pelatihan demi pelatihan yang membuat dia bisa survive pada saat dia berhadapan dengan situasi sesungguhnya. Itu dia. Pertanyaannya, di manakah aku? Di manakah aku? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau kita masih ada di nomor 1, mari naik ke yang nomor 2. Tapi ingat, ada ujiannya. Namanya naik level selalu ada ujian. Ya. Dari 2 ke 3 dan seterusnya. Saya ilustrasikan sesuatu, saudara. Dalam sebuah pertandingan sepak bola dihadiri 100.000 orang, stadion besar sekali. Semua orang dari kedua tim bersorak-sorai. Perhatikan betapa kerasnya, betapa loudnya mereka bersorak-sorai. Tim musik boleh kembali. Betapa mereka bersorak-sorai bahkan melompat-lompat mungkin. Yang 100.000 orang itu menyoraki cuman 22 orang di tengah lapangan, 11 orang dari masing-masing tim. Besok lusa, minggu depan mereka tetap hanya penonton. Seberapapun mereka excited, mereka tetap hanya penonton. Kalau dari sebuah stadion 100.000 orang penonton, bayangkan saudara, berapa di antara para penonton yang di dalam kepalanya berpikir, suatu saat aku mau jadi pemain? Cuman berapa persen? Sedikit cuman saudara. Tahun 2022, mari, jangan jadi penonton saudara. Naik level, pindah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, naik level. Jadi pemain. Jangan lagi kita punya pikiran cari aman. No, jangan. Tuhan membutuhkan kau. Apa iya? Yes, dia membutuhkan kau. Dia membutuhkan kau. 2 Chronicles 16, please. Dia butuh engkau. Kalau gini, seringkali kita melihat diri kita di depan cermin, yang kita lihat itu kan luarnya. Sehingga kita, apa iya Tuhan membutuhkan kita? Apa iya Tuhan membutuhkan kita? Tuhan, saya cuma seperti ini Tuhan. Saya tidak tahu tentang firman-Mu. Bisa jadi tahu. Saya tidak punya pendidikan yang terlalu tinggi. Tuh ingat, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Dia memampukan orang yang mau dipanggil. Jadi kita jangan melihat kelemahan kita, karena Bapa di surga yang Dia lihat adalah yang paling dalam, yang ada di dalam roh-Mu. Ada Roh Kudus. Itu yang Dia lihat. Dan Dia perlu engkau. Kenapa? Lihat. 2 Chronicles 16. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sedikit berbeda. Mari kita lihat King James. Ini dibilang mata Tuhan menjelajah untuk melimpahkan kekuatan. King James. King James please. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong. At this moment right here right now, tanggal 9, bahkan Dia mencari orang-orang yang mau berkata, I am available Lord, I am available. Show me your strength. Tunjukkan kekuatanmu. Mata Dia menjelajah, mencari orang untuk menunjukkan I am strong, I am your God, I am the Lord. Haleluya. Dia ingin menunjukkan keilahiannya Dia. Dia perlu bejana, vessel yang terbuat dari tanah, yang pada saat bejana itu memandang dirinya di depan cermin,
kelihatannya cuma seperti ini. Tapi di dalammu, kalau engkau lahir baru, ada kuasa yang Alkitab bilang lebih besar dari kuasa apapun juga di atas bumi ini. Haleluya. Mari kita doa. Tundukkan kepala kita semua, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Setiap orang pribadi lepas pribadi, hanya engkau dengan Tuhan. It's just you and the Holy Spirit. Untuk sesaat gak perlu pusing dengan kiri kananmu. The Spirit of God is in you. Saat engkau memandang dirimu di depan cermin, itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya yang di dalam kau. The real capacity, kapasitas yang sesungguhnya yang tidak terlihat. Holy Spirit that is in you, di dalam kau. Itu yang membuat engkau sama. Itu yang membuat engkau mirip dengan penciptamu, mirip dengan Tuhan, mirip dengan Tuhanmu yang membuka lautan, membelah lautan, mirip dengan orang yang 2000 tahun lalu berjalan dan membangkitkan orang mati, mirip dengan orang yang 2000 tahun lalu yang namanya Yesus yang memelekkan mata orang buta. Yang membuat engkau mirip adalah yang di dalammu, yang tidak bisa kau lihat. Now, where is your position? Di mana posisi kita? Di manakah kita? Di alam natural apa di alam roh? Kita adalah manusia roh. Manusia roh. Jadi posisi kita bukan di natural. Posisi kita adalah di roh, saudara. Jangan lagi lihat luarnya. Lihat yang paling dalam. Yang paling dalam. Let us pray. Mari. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, let us pray in spirit. Dia mencari. Dia mencari. It's up to you. Terserah engkau. Apakah engkau akan berkata, ini aku Tuhan, I am available. Come on, dimanapun kau berada, kalau engkau mau berkata, aku siap Tuhan, I am available, angkat tanganmu. Baik engkau yang ada di rumah secara online, angkat tanganmu kalau engkau mau. Ingat, dia tidak mencari orang yang mampu, tapi dia akan memampukan orang yang dipanggil. Mari saudara, jangan ragu. It's just you and God, antara engkau dan Bapa. Oh Father, kulihat angkat tangan yang terangkat, tangan yang terangkat dimanapun posisi engkau yang ada online di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah ini secara online, angkat tanganmu. Jika itu engkau, bahkan seluruh penghuni surga melihat engkau, mencatat orang ini, orang yang ini siap, yang itu siap Tuhan, yang itu siap Tuhan, yang itu siap Tuhan. Come on, Holy Spirit move all across this place. Dengan move all across this place dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saat ini I declare in Jesus name, engkau tidak akan sama lagi. Sesuatu dari dalam dirimu akan mengalir, terangkat keluar. Di tahun ini engkau tidak akan menjadi sama. Engkau akan menjadi berbeda dari tahun lalu. Karena ada sesuatu, the anointing at full capacity, kapasitas penuh akan diberikan kepadamu. Dan saat engkau berjalan dan saat engkau menjumpai orang, maka yang dikatakan Zechariah 8:23 akan terjadi. 10 orang dari berbagai-bagai bangsa akan memegang puncak jubahmu, akan mendekati engkau, dan mereka akan berkata, aku mau ikut engkau karena aku tahu ada Kristus di dalammu, karena aku tahu ada roh Tuhan di dalammu. Come on. It's you. Yes, it's you. Dimanapun kau. Tidak ada kata terlambat, berapapun usiamu, sekecil apapun, setua apapun engkau. Pada saat kau berkata, it's me Lord, maka kuasa itu dilimpahkan, anointing at full capacity come upon you. Terjadilah saat ini, terjadilah, baik di sini maupun dimanapun engkau yang menyaksikan secara online. Oh, thank you Jesus. Mari saudara bangkit berdiri semua. Sembah dia. Thank you Jesus. Oh yes Lord. Mari angkat tanganmu, sembah dia.
akhir ibadah ini kami berucap syukur buat segala yang telah kau berikan kepada kami. Kami percaya Holy Spirit, engkau yang akan memateraikan segala yang telah kami dengar, apapun yang telah kami pelajari, dan kami nyatakan tidak satu pun bisa dicuri oleh si jahat. Terima kasih Tuhan, kami akan berjalan terus dan kami akan terus naik dimanapun engkau akan terus naik, engkau akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatanmu akan terus dibarui seperti pada burung Raja Wali. Bahkan engkau akan melihat hal-hal yang belum pernah kau lihat. Engkau akan naik terus dan engkau tidak akan turun. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dia akan berhasil. You are blessed going out and going in. Engkau diberkati saat kau keluar dan saat engkau masuk. Dan engkau akan menjadi kepala terus dan tidak menjadi ekor. Mari saudara angkat tangan dan siapkan hatimu. Terima yang terbaik. Kiranya berkat dari Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Kuasa, dari tempat yang maha tinggi, di dalam Anak yang tunggal Kristus Yesus, saat ini turut tercurah atasmu dimanapun engkau berada. Dan persekutuan dengan Holy Spirit, Roh Kudus, tinggal tetap turun atasmu. Mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Glory to God. God bless you all.